Hai and hello, what's up happy people. Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece seblok timur. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar ini semua bisa menjadi bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series serta perpanjangan episodenya agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke guys, langsung saja masuk ke adegan pembahasan awal nih, dimana kita bisa melihat si Dinda yang sedang terkaget-kaget karena baru bangun tidur dia sudah melihat makanan yang berjejer di atas meja makan. Dia kaget dan heran siapa yang memasak semua ini, sementara masakan itu merupakan masakan kesukaannya. Datanglah si Wilantara dengan membawa ikan goreng dan memberikan surprise kepada si Dinda. Dinda bertanya kepada Wilantara siapa yang masak semua ini, dan Wilantara berkata bahwa dirinya yang memasak semua ini untuk si Dinda. Tujuan Wilantara ingin mengambil hati kembali si Dinda agar supaya si Dinda tidak marah lagi kepada dirinya soal kejadian kemarin bersama Emily. Namun si Dinda ternyata belum cukup puas dengan bujukan dari si Wilantara ini. Si Dinda malah berkata bahwa dirinya belum lapar dan tidak ingin memakan makanan yang dimasak oleh si Wilantara sedari subuh tadi. Nah, hingga pada akhirnya si Wilantara pun berkata kepada si Dinda bahwasanya kamu harus sarapan karena kita sebentar lagi akan pergi belanja. Nah, dibilang belanja, si Dinda langsung bersemangat dan apruk-aprukan hingga dia ngejongklok guys. Oke, ke scan lain lagi dimana ada si Ken yang sudah bertemu dengan Ibu Intan. Di sini si Ken dan Ibu Intan membahas ya soal kontrak kerjanya, juga promosi single terbarunya si Ken agar supaya Ken dapat menjadi artis papan atas di negeri ini. Dan pada akhirnya si Ken pun menyampaikan berita baik kepada Ibu Intan soal Maudy yang bersedia dan siap untuk menjadi model video klip di single pertamanya tersebut. Ibu Intan pun sangat senang sekali karena dia sangat menginginkan Maudy bisa jadi pemeran wanita di dalam video klip single pertamanya si Ken. Ke scan lain lagi di mana ada Tante Safira yang hendak mengantarkan si Naura dan Maira. Namun dirinya dikejutkan oleh telepon dari Cemumun Kuraisin karena di sini Cemumun memesan kue kepada si Safira, namun kue tersebut pun belum datang hingga saat ini. Tante Safira pun langsung menelpon stafnya di kantor bahwasanya stafnya juga menyampaikan kurirnya sedang tidak masuk karena sedang tidak enak badan. Jadi Tante Safira di sini tidak bisa mengantarkan si kembar dan akhirnya Maudy lah yang mengantarkan, sementara Tante Safira pergi ke toko untuk membackup si stafnya tersebut yang kebanyakan pulang-pulang. Nah, saat Maudy ingin pergi mengantarkan si Safira, si Naura dan Maira ke sekolahnya, datanglah si Vanessa. Sebetulnya kedatangan si Vanessa ini hanya untuk mengejek si Maudy dan juga menyinggung Maudy. Di sini si Vanessa berkata kalian itu lebay amat, mau berangkat sekolah aja senangnya segitunya, kata si Vanessa. Nah, si Vanessa juga tak lupa mengingatkan bahwa si Maudy lebih cocok jadi babysitter dan juga sembari belajar jikalau kamu suatu saat nanti punya anak. Itu juga kalau, begitulah kata si Vanessa. Nah, Binah yang melihat kejadian itu dari belakang langsung mengeriai si Vanessa dengan cara mengoleskan minyak yang bau nyong-nyong itu ke badannya. Hingga si Vanessa merasa bau sekali dan hampir muntah. Akhirnya si Vanessa pun kabur dari tempat itu. Oke Ina, good job buat kamu ya. Ke scan lain lagi di mana ada si Anita yang sudah menemukan berkas kontraknya bersama Pak Ronald dulu. Akhirnya si Anita bisa kembali mengendalikan Maudy agar supaya Maudy tidak semenang-menang melakukan tanda tangan kontrak dengan orang lain guys. Pas dia keluar mau pergi dari rumahnya, ternyata kawanan-kawanan polisi sudah berada di depan rumahnya dan menangkap si Anita ini.
Si Anita pun langsung shock dan dibawa ke kantor polisi guys. Si Agil terkaget dan terheran-heran, entah apa juga yang akan dia lakukan. Si Agil bingung tentang langkah awal apa yang akan dia perbuat untuk menyelamatkan si Anita. Akhirnya si Agil pun menelpon Maudy, namun keadaan handphone Maudy sedang di silent karena dirinya sedang mengantarkan si Naura dan Maira ke sekolah. Ke scan lain lagi di mana ada si Argadana yang sedang duduk di meja kerjanya. Datanglah si Emily untuk mengobrol dan berbincang-bincang dengannya. Nah, di sini si Argadana bertanya soal pertemuan dengan klien si Emily kemarin. Emily mengatakan kepada si Argadana bahwasanya pertemuan tersebut batal dan juga alasannya cukup janggal dan tidak masuk akal. Argadana bertanya, alasannya janggal bagaimana? Mengapa klien tersebut membatalkan hubungan kerjanya dengan kita? Si Emily berkata, saya juga tidak mengerti kenapa Bapak Wisnu itu tiba-tiba membatalkan kontraknya. Padahal dia sangat apresiasi sekali dengan presentasi saya kemarin, kata si Emily. Argadana di sini mulai berpikir bahwasanya ada seseorang yang cukup berpengaruh yang ingin mensabotase perusahaannya Argadana dan setiap kontrak-kontraknya sengaja digagalkan oleh dirinya. Namun Argadana masih mencari tahu siapa sebetulnya orang tersebut. Emily berkata kepada si Argadana jikalau memang ada orang yang berniat untuk meruntuhkan perusahaan Argadana, berarti Arga Group kali ini sedang dalam bahaya. Oke guys, akankah Argadana saat ini akan merekrut Ken kembali ke perusahaannya karena Ken dinilai dapat berpotensi dan penuh inovasi untuk memajukan Arga Group? Ataukah justru di sini Argadana akan merekrut si Rama karena si Rama lah yang baru saja lulus kuliahnya dan juga masih pengangguran dan hanya menumpang makan saja bersama istrinya si Tangkurak Panesa yang ular berkepala dua. Oke guys, ke scan lain lagi di mana si Maudy yang sudah selesai mengantarkan si Naura dan Maira ke sekolah. Dia melihat handphone dan banyak sekali panggilan dari Agil. Akhirnya si Maudy pun menelpon Agil kembali. Nah, di sini si Agil menyampaikan bahwasanya si Anita baru saja diciduk oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Si Maudy langsung kaget dan berniat ingin menelpon Ken, tapi tunggu dulu. Si Kennya kan sedang kerja dan juga sedang dalam kesibukan yang luar biasa. Jadi Maudy memutuskan untuk pergi langsung ke kantor polisi sendirian. Sesampainya di kantor polisi, si Maudy merayu polisi tersebut agar supaya polisi membebaskan ibundanya. Namun polisi itu tidak bisa berbuat apa-apa karena toh ternyata si Tangkurak Ronald pun belum mencabut tuntutannya. Akhirnya Maudy menelpon si Tangkurak Ronald dan memohon untuk membebaskan si Anita. Tangkurak Ronald pun langsung mengapresiasi omongan Maudy tersebut dan langsung mencabut tuntutannya ke pihak kepolisian dan akhirnya si Anita bebas. Nah, dalam kebebasan ini si Anita sangat berterima kasih sekali kepada Maudy karena Maudy sudi membebaskan si nenek-nenek lampir jahat ini. Maudy berkata kepada si Anita, bukan dirinya lah yang membebaskan si Anita melainkan Ken. Ken sudah berani mengambil resiko dan mengorbankan dirinya untuk terjun ke sinetron Jalinan Cinta menggantikan Maudy agar supaya si Anita selamat dari ancaman pidana. Nah, di sini diberitahu bahwasanya Ken lah yang berjasa atas kebebasannya. Si Anita malah nyengsreng dan malah cangkeng tidak terima. Si Anita merasa bahwasanya memang si Ken itu tidak bisa semenang-menang. Dan juga si Anita membahas soal kontrak kerja Maudy untuk video klipnya Ken. Di sini si Maudy berkata kepada si Anita, Mama sudah tidak bisa mengikut campur dan juga mengatur-ngatur Maudy lagi dan berhenti untuk memojokkan Ken. Dan akhirnya kemelut pun terjadi, cekcok mulut antara si Maudy dan si Anita. Akhirnya Maudy pergi dari sana dan di jalan dia tabrakan dengan si Renaldi. Ini sudah merupakan kisi-kisi guys. Akankah Maudy benar-benar mengenali Renaldi kali ini? Apakah memang saat ini keberadaan Renaldi akan segera terbongkar oleh Maudy? Oke, kita saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.